Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi doa agar supaya putra-putri kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi putra-putri yang nurut, manut, patuh dan taat dengan semua perintah yang Allah berikan kepada kita. Yang tadinya hatinya itu kaku, insya Allah dengan doa ini dan dengan cara ini, insya Allah hati anak kita, putra putri kita akan menjadi luluh, akan menjadi lembut, melembutkan hati yang kaku. Dan mungkin putra putri kita yang tadinya itu membandel, membangkang, disuruh nggak mau, misalnya seperti itu, atau tidak pernah mendengarkan nasihat orang tua, selalu membantah, menantang, itu insya Allah dengan cara ini, insya Allah Allah jadikan putra putri kita menjadi anak yang solih dan solihah. Amin. Berikut ini tata caranya. Yang pertama, kita siapkan air putih. Diutamakan kalau bisa air putih itu berasal dari air hujan yang turun langsung dari langit. Maksudnya bukan air hujan yang turun di genteng baru terus dari genteng jatuh ke tanah, itu bukan ya. Yang langsung dari langit itu kita tadah air hujan yang langsung turun dari langit itu yang tidak terkena apa-apa. Jadi di tanah lapang ya, di tanah lapang, atau di, kalau misalnya ada yang punya rumah lantai 2 itu bisa di atas, atau boleh juga di depan rumah, pokoknya yang tidak terhalang pohon atau apa, itu bisa kita tadahkan air hujan itu. Kalau ada air, misalnya hujan turun deras banget, kira-kira udah 5 menit masih deras, itu bisa kita ambilkan wadah ya untuk menadah air hujan, ditaruh di atas kursi. Kita ambil kursi plastik itu, kan ada kursi plastik, nah itu ditaruh di atasnya itu. Kalau hujannya deras terus, insya Allah dengan sendirinya air wadah itu akan terisi air hujan. Air hujan yang langsung dari langit ya, bukan yang terkena atap rumah atau kena talang rumah, bukan, yang langsung dari langit. Jadi memang agak lama penuhnya, tapi itu air murni ya, airnya hujan murni, suci, maksudnya itu air suci langsung dari langit ya. Nah itu kalau misalnya nggak ada air hujan itu boleh air minum biasa, boleh, cuman dianjurkan yang paling bagus itu air hujan. Kalau belum musimnya hujan ya mau gimana lagi, kita ambil air putih, air sumber atau air mineral yang kita minum seperti air galon itu ya, air merek dengan merek tersebut ya, saya nggak sebutkan mereknya di sini. Nah ini saya kebetulan saya menggunakan air mineral yang saya punya di rumah, yang saya minum sehari-hari ya. Ini kita siapkan dulu, ini sebagai contoh ya, kita siapkan airnya dulu. Nah setelah itu doa ini, amalan ini dikerjakan setelah sholat subuh ya. Jadi setelah sholat subuh Bapak Ibu sekalian bisa mempraktekannya dengan cara menyiapkan air minum terlebih dahulu. Nah setelah itu, ini di tempat sholat saya di rumah ya. Kalau saya sholatnya jamaah, alhamdulillah selalu jamaah di masjid, karena laki-laki hukumnya wajib sholat berjamaah di masjid. Kalau perempuan sholatnya wajib di rumah gitu. Nah itu sholat, menunaikan sholat 5 waktu itu kalau perempuan itu lebih bagus di rumah. Nah ini sebagai contoh ya, misalnya ini waktu sekarang ini misalnya setelah sholat subuh. Nah kita siapkan, setelah itu kita bacakan suratul Fatihah sebanyak 3 kali, diniatkan fokus untuk putra putri kita ya, ditujukan khusus untuk putra putri kita. Nah setelah dibacakan suratul Fatihah sebanyak 3 kali, dilanjutkan dengan membaca suratul Alaq, surat Al-Alaq. Itu
ayat 1 sampai dengan 5 saja. Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Gitu ya. Itu sampai itu aja, sampai ayat 5 diulang sebanyak 11 kali. Nah, ingat ya, saya ulangi lagi ya. Pertama, membaca suratul Fatihah sebanyak 3 kali. Pikiran kita itu fokus ditujukan untuk putra-putri kita ya. Habis itu, setelah itu dibacakan suratul Alaq. Iqra' itu surat Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat ke-5. Dibaca sebanyak 11 kali. Nah, setelah itu ditiupkan ke air ini sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan zikir. Yang pertama, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif. Nah, itu zikir ya Allah ya Latif itu sebanyak 100 kali atau sebanyak putaran satu tasbih ini, satu putaran tasbih yang besar ini ya. Nah, untuk zikir yang kedua, setelah dibaca 100 kali, zikir ya Allah ya Latif itu setelah selesai 100 kali kita tiupkan ke air ini sebanyak 3 kali. Nah, kemudian zikir yang selanjutnya adalah ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum itu sebanyak 100 kali. Setelah selesai juga sama ditiupkan di gelas ini sebanyak 3 kali. Kemudian untuk zikir yang terakhir, yang ketiga, ya Fattah ya Alim. Ya Fattah ya Alim. Nah, itu zikir ya Fattah ya Alim itu sebanyak 100 kali juga. Setelah selesai kemudian ditiupkan ke air ini sebanyak 3 kali. Nah, sudah selesai. Setelah selesai, kita ini kan air ini untuk putra-putri kita ya. Nah, sebelum kita berikan kepada putra-putri kita dianjurkan minum 3 teguk dengan membaca tegukan yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu diteguk 1 kali. Serut kita minum 1 kali, kemudian membaca alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya diulang seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu kita teguk kedua kali, seret. Habis itu membaca, setelah kita teguk yang kedua kali membaca alhamdulillahirabbil alamin. Dan diulang lagi sampai 3 kali ya, seperti bacaan yang pertama kedua tadi. Setelah 3 kali, lalu kita berikan kepada putra-putri kita. Andaikan mereka tahu ini air kita habis kita doakan, nggak apa-apa, karena ini air ini kita doakan melalui doa-doa yang ada di Al-Quran, bukan dari amalan-amalan dari dukun ya, bukan ya. Ini dari Al-Quran, kita minta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah meridhoi, apapun yang kita harapkan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan kita yakin ya, jangan kita ragu sama Allah. Kita harus yakin bahwa doa kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Kalau mungkin ada yang kurang paham, bisa ditanyakan melalui komentar. Dan jangan lupa bagi yang sudah menonton video ini, ketik tombol ikuti kalau lewat TikTok ya. Dan kalau misalnya lewat YouTube, ketik tombol subscribe. Habis itu kalau di TikTok bisa ditekan ya tombol like dan bisa komen kalau ada pertanyaan. Sekian dulu informasi berbagi doa dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.